Nah, ini hari ini tanggal 12 Agustus lagi datang barang nih. Kalau datang barang kayak begini teman-teman sibuk ini. Lihat nih. Nih handgun baru datangan. Terus nih si Ica sama Novil lagi ngurusin rifle-rifle baru. Sih, kameramen lihat nih. Ini sebelah sini juga banyak unit-unit yang di restock lagi sama toko. Ada M1 A1, juga ada apa nih? Marui ini ya? Marui Z System, tuh kan? Masih banyak, jadi kalau barang datang segera aja dah. Lu kontak ke Instagramnya Tosaurus, jangan sampai kehabisan, karena memang seperti di video sebelumnya, kadang-kadang unit di toko terkesan kayak yang itu aja. Padahal ketika barang datang nih, nggak lama habis teman-teman. Jadi, ini sekarang gue infokan tanggal 12 Agustus, mungkin video akan tayang 1 atau 2 hari lagi. Buruan, langsung kontak ke tosaurus.idn ke si Ica, ke Novi atau ke Bang Aidil. Ya kan? Ini bukan Bang Aidil yang di film G30S ya. Ini bersih nih, ini anak baik-baik ini. Hari ini gue pengen review sesuai dengan permintaan dari salah satu yang suka nonton di SGH, bilangnya, Bang, ada nggak Bang unit Skarha yang kayak punya lu di rumah? Di toko ada nggak? Nah, ini dia. Kita akan jawab unit Skarha yang juga baru datang di store Tosaurus. Dan ini GBBR, teman-teman. GBBR itu sangat langka. Jadi kalau ada, sekalipun ada, cepat habis. Apalagi ini Skarha. Udah rare banget Skarha itu diproduksi di produsen airsoft gun. Jadi buat teman-teman yang suka main DMR-an, ya kan, yang suka jarak-jarak jauh, tapi GBBR, unit ini salah satu pilihannya. Udah nggak usah pakai lama, gue juga capek. Kita langsung ke meja ini. Yang bener Nob, Dan ini nih. Ini juga ada tumpukan handgun dari 6 Hour yang juga akan kita buatin reelsnya. Tuh, ada P320, ada M17, ya kan? Nanti akan kita buat reelsnya, ada Glock juga nih teman-teman. Jadi selain YouTube juga pantengin story atau reelsnya di Instagram tosaurus.idn. Nah teman-teman, karena gue memang punya unit Skarha GBBR dari WE, gue bisa mungkin sedikit kasih review singkat. Kelebihannya adalah unit GBBR Skarha itu, pertama dari segi recoilnya, dia cukup gede teman-teman. Jadi lu kalau pengen ngerasakan sensasi blowback dari airsoft gun, itu kayaknya ada di Skarha dah. Jadi kalau kita nembak nih, itu hentakannya tuh cukup berasa banget. Dan dia punya jangkauan atau range tembak itu yang juga lumayan jauh. Meskipun GBBR, itu bisa sampai di angka mungkin 50-60 meter. Kalau teman-teman dulu inget, ada namanya Predator Land, salah satu tempat sukir di daerah Depok. Itu kan cukup jauh ya, ujung sama ujung. B1 dan B2 itu cukup jauh. Itu unit gue nyampe, teman-teman. Nah, makanya disebut juga DMR, Design Marksman Rifle. Jadi semi sniper lah ya. Tapi yang gue ngomong sekarang adalah dari cyber gun nih, teman-teman. Ya kan? Warnanya hitam doff, dia Skarha juga. Dan panjangnya ini bisa mencapai 80 cm kalau dalam keadaan panjang ini, dan dia bisa ditekuk, bisa sekitaran 75 atau 70 cm. Nah, ini bisa tekuk nih. Salah satu ikonik dari unit Skarha ya bisa ditekuk seperti ini. Paket pembeliannya ini dapat BB loader. Hal kecil yang cukup membahagiakan buat orang-orang yang beli unit GBBR, sudah dapat BB loadernya. Jadi memudahkan kita pada saat memasukkan BB ke dalam magazine. Dan yang paling surprising ya, kalau kata bahasa anak sekarang, itu dapat penambahan outer barrel. Nih, ini kan pendek ya outer barrelnya. Ini kita bisa tambahin jadi bisa lebih panjang. Nanti kita akan coba ya. Tuh. Oke. Kita lihat dekat. Warnanya ini hitam doff. Ya, dari ujung ke ujung warna hitam doff.
Tapi untuk bagian yang terbuat dari bahan metal itu seperti pada bagian railnya, lalu pada bagian iron side-nya, tuh, ini rail-railnya itu warnanya lebih hitam, jadi lebih gelap lah ya, tuh. Jadi ini mostly bahan dasar terbuat dari bahan polimer dengan kualitas yang cukup tinggi, cukup bagus, ya. Dan ini adalah GBBR. Pada bagian bodi sebelah kiri itu ada selektor dan juga ada mag release. Bagian sebaliknya ada selektor. Artinya selektor ini ambidex, bisa dipakai di kiri dan kanan, dan sangat beruntung bagi teman-teman yang kidal itu selektornya sudah ambidex. Lalu di sini ada bolt catch. Ini apa ya? Ini mag release juga jangan-jangan. Oh iya. Jadi mag release-nya ini juga kiri dan kanan. Tuh, beda bentuk aja. Ini mag release, ini selektor. Mag release, selektor. Bolt catch. Tuh. Dan di sini apa namanya, ada sablonan. Seperti pada aslinya juga ada. Kalau aslinya kalau nggak salah itu marking engraving. Jadi kayak diukir, tapi kalau ini sablonan teman-teman. Dan di sini buat pengait untuk slingnya, atas bawah, ini yang depan, slingnya. Dan seperti biasa ini relnya cukup panjang, jadi teman-teman masih bisa pakai optik-optik yang untuk model scope jarak jauh tele ya kan. Gue sendiri pakai model scope buntung kalau anak sekarang bilang. Di kiri kanan juga sudah ada rel, dan karena ini relnya cukup besar, gue saranin lu pakai foregrip bawahnya, jadi bisa untuk mengontrol unit ini pada saat kita tembakan, kan? Gini foregrip. Jika tembakan itu kan suka menghentak-hentak, jadi kalau dengan menggunakan foregrip lu cukup bisa menahan nih hentakan, jadi mengurangi recoilnya. Kalaupun lu nggak pakai foregrip, lu genggam seperti ini bisa, tapi lama-kelamaan karena ini terbuat dari metal, tangan lu akan sakit. Ketika lu menahan terus dan bergesekan, kulit lu bisa lecet. Kali ini tajam-tajam teman-teman. Tuh, ini bisa kita taruhin flashlight, unpack, apapun aksesoris yang masih mungkin kita taruhin di sini. Oke, bagian atas ini ada rear set yang bisa kita folding. Begitu juga bagian depannya juga ada nih, di folding juga. Tapi biasanya kalau gua untuk bagian rear setnya karena sudah menggunakan scope tele atau buntung, ini gue lepas. Nah, untuk bagian popornya ini terbuat dari bahan polimer. Ya, ini bisa kita panjang pendekan. Ntar. Nah, ini pinnya. Nih, pin buat kita tarik. Tuh. Ada nomor-nomornya, seberapa panjang lo pengen bisa panjang pendekan. Tuh. Nah. Oke. Ini pin buat folding. Nih, tekan ke dalam, lalu kita akan sangkutin sini. Oh, nyangkutnya di sini teman-teman. Artinya sekali lagi, ini adalah buat pengait di bagian bodi untuk saat kita folding. Tekan. Dan dia nggak oblak nih. Ini beratnya sekitar 2,5 kg teman-teman. Meskipun sudah di folding ini kan bisa main jarak pendek ya, masuk ke dalam area squibby, tapi menurut gue tetap nggak nyaman karena masih berat teman-teman, ya kan? Jadi buat untuk main squibby ini, gue rasa masih kurang lah, mendingan pakai unit lain. Ini kalau buat main outdoor yang ruangannya agak kebuka, ini oke banget nih. Nah ini kan keras nih, ketika kita ingin panjangkan, jangan dipaksa nih, kita pencet lagi pinnya, baru bisa kita luruskan kembali. Biasanya gue sih pentokin, nah enak nih, gitu. Ini cocking handle-nya, coba ya kita save dulu. Nah ini unit GBBR yang mana sama seperti gue di rumah. Ada beberapa unit GBBR kalau kita tarik cocking handle-nya pada saat safety itu nggak bisa. Jangan dipaksa, itu bisa patah. Jadi kita
pindahkan dulu ke semi minimal. Baru bisa kita tarik. Gitu. Nggak usah pakai lama, langsung aja kita. Oh ya, nggak usah pakai lama. Tadi gue bilang ada dapat tambahan outer barrel. Cybergun memberikan kelebihan buat para customernya, di mana memang ada unit-unit retail dari Skarha itu yang modelnya outer barrel pendek seperti ini. Tapi juga ada yang panjang. Nah, ini bisa kita buka nih ternyata nih. Nah, kalau teman-teman langsung mau pakai suppressor juga bisa. Tapi kalau ingin lebih panjang seperti pada Skarha yang kayak nyogo di rumah, ini sudah dapat outer barrelnya. Itu balik. Oh, seneng kan customer kalau dikasihin begini sekaligus. Nah, ini bisa langsung masuk sini. Ingat beratnya harus sesuai teman-teman. Tuh, jadi yang model long, Skarha model long. Tuh. Sekarang kita akan coba. Nih, suntikannya ada di bagian belakang, bukan di bagian bawah, teman-teman. Cukup berat, terbuat dari bahan metal. Cuma dapat satu. Nggak usah banyak-banyak, setengah dulu. Ini sekitaran 15 nih sekali isi seperti ini, 10 sampai 15 lah. Isi lagi. Gue berharap sih Cybergun ini bisa sekeras recoilnya seperti WE ya. Gue belum tahu. Dulu pernah gue nge-review unit Cybergun Skarha tapi dari elektrik. Semoga yang dari KBBR ini dari Cybergun sama kerennya sama kayak Skarha WE. Nah, ini kayaknya sudah full. Ke sini kita isi. Wah. Pelan-pelan aja, isi sampai nendang balik nih gasnya keluar. Memang untuk Skarha ini pengisian gasnya agak lebih dibandingkan dengan model-model M4 ya, lebih banyak maksudnya. Jadi stok gas lu cukup boros. Gitu. Yuk, mari kita langsung ke shooting target. Sekarang kita mulai nembak. Kita posisikan dulu di single supaya bisa kita kokang. Masukin. Pastikan dipukul nih biar masuk dengan proper. Kita lihat EPS-nya di single tuh berapa. Sini yuk. Kita nyalain dulu. Single. Belum kokang. Ngokang itu enak banget bunyi teman-teman. 301 333. Jadi dari 3 percobaan itu kisaran 300 sampai 333. Gimana kalau kita burst? Kita burst. Turun. Biasa itu normal kalau unit gas itu kalau kita pakai model burst itu akan turun. Tapi kalau dari segi performa yang gua rasa ini saat nembak tadi itu sama dengan punya WE. Kita panggil single dulu ya. Skarha itu punya ciri khas selain recoil yang keras dan bunyi juga kencang teman-teman. Sekarang kita coba burst. Kita full auto sampai habis. Lihat sini ya fokusnya. Ini habis teman-teman. Kita lihat dulu. Habis. Nah, buat teman-teman yang mau beli unit ini, Skarha tadi gue bilang kelebihannya salah satunya adalah recoil yang keras, jangkauan dari BB juga jauh. Buat teman-teman suka main sniperan, ini termasuk dari DMR, Design Marksman Rifle. Bukan pakai baterai, jadi salah satu kelebihannya
GBBR yang bisa jarak jauh teman-teman. Gitu. Dan dia karena banyak pakai polimer, jadinya cukup ringan buat dibawa-bawa. Ya kan, kalau yang mau semua metal itu kadang-kadang cukup berat teman-teman. Buat badan yang gede-gede dan suka olahraga fitness, ini cocok buat teman-teman miliki. Skarha dari Cybergun GBBR.